Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini kami akan memberikan satu pelajaran yang berkaitan dengan ilmu fikih. Yang disebut dengan fikih menurut istilah adalah fikhun. Menurut istilah dalam bahasa Arab disebut fikhun. Ada yang mengatakan disebut faqih. Artinya adalah pemahaman yang mendalam. Dalam istilah, dalam segi bahasa, ilmu fikih adalah suatu kumpulan hukum-hukum Islam yang menerangkan tentang hukum kepada manusia. Manusia tadi yaitu manusia yang termasuk yang sudah balik berakal. Nah, balik di sini adalah usia yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu berkisar antara 9 tahun atau 10 tahun. Terus yang berakal sehat yaitu tidak dalam kondisi majnun atau gila. Kalau orang gila ya termasuk dalam hukum fikih, sudah tidak terikat dalam hukum fikih. Apabila mereka itu tidak melaksanakan perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah, itu tidak termasuk. Itu namanya sehat jasmani, sehat rohaninya. Adapun fikih ini tidak sama dengan syariat. Kalau kalau fikih ini adalah produknya manusia yang dihasilkan oleh para mujtahidin yang menggali hukum-hukum Islam. Lain dengan syariat. Kalau syariat itu adalah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum tentang disebutkan tentang tentang pencurian. Itu kalau di sana sudah jelas, orang yang melakukan pencurian dipotong tangannya. Jadi kalau hukum fikih itu adalah hasil daripada ijtihad para mujtahidin, yaitu para ulama-ulama yang ditunjuk pada waktu itu setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah ya, tidak ada fikih, tidak ada gitu. Karena apa? Karena kalau ada masalah pada waktu itu, para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah. Jadi fikih ini timbulnya ilmu fikih yaitu setelah beliau wafat, Rasulullah wafat, maka di kalangan para sahabat, di kalangan para sahabat tabi'in, maka banyaklah bermunculan masalah dari kehidupan keseharian. Akhirnya para sahabat pada waktu itu saling bertanya, ini kemana? Sudah tidak ada lagi ulama lagi. Maka akhirnya para sahabat itu menunjuk para imam mujtahid, yaitu ulama yang empat itu: Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Nah, beliaulah yang dipercaya untuk menggali hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu adalah hukum fikih, ya. Lain halnya kalau sudah syar'i, sudah tidak ada, sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka para ulama fikih yang saya sebutkan tadi yang memutuskan akhirnya melakukan ijtihad
Makanya ulama 4 itu beda pendapat. Ada yang pendapatnya keras, ada yang ringan, ada yang sedang-sedang. Itu adalah hukum yang dihasilkan melalui ijtihad. Jadi kenapa aku tidak sama? Ya karena beda ruang lingkup. Ada yang pada waktu itu ya sesuai dengan kondisi fisiknya beliau. Kalau Imam Syafi'i ya sedang-sedang saja. Maka di Indonesia itu yang digunakan adalah fikihnya Imam Syafi'i. Karena apa? Karena sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah itu apa saja yang menjadi yang menjadi landasan ruang lingkup ilmu fikih, yaitu lingkupnya ilmu fikih adalah yaitu manusia yang mu'alaf tadi, yang mu'alaf, terus yang tidak dalam kondisi sakit jiwa. Bagaimana Pak kalau memang misalkan kalau orang yang gila bagaimana? Terus anak kecil ya tidak termasuk. Kenapa? Karena anak kecil tidak masuk dalam hitungan akil balik. Demikian juga orang gila ya karena dia tidak punya akal, tidak termasuk tidak terbebani hukum fikih, meskipun orang itu kadang-kadang tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, karena memang kondisi psikisnya sudah tidak normal lagi, ya tidak dibebani fikih. Kapan itu? Ya hukum itu yang berlaku apabila yang mu'alaf, yang masih kecil itu tidak termasuk dibebani hukuman undang-undang hukum. Mulai kapan? Mulai tanda-tandanya di dalam salah satu kitab itu yang laki-laki apabila sudah pernah mimpi basah, itu disebut dengan akil balik. Dan kalau perempuan itu yang sudah dalam pernah menstruasi, itu disebut akil balik. Kalau orang gila, ya kalau sebelum gila ya masih dibebani hukum. Apabila sudah dalam kondisi gila ya sudah tidak ada lagi. Akhirnya sembuh kembali, ya dibebani lagi. Semasa gila itu maka orang itu tidak dibebani hukum Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.